syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, mama, bapak, aa, teteh, om, amah sadayana. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam Kamis ya, malam yang cerah. Alhamdulillah Allah masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat Allah menakdirkan kita untuk bertemu, bertatap muka walaupun dalam televisi ya, layar digital gitu ya, tapi tidak mengurangi rasa kebahagiaan kita, kesyukuran kita kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bersilaturahim. Insya Allah mudah-mudahan silaturahim kita, pertemuan kita setiap pekan ini mengantarkan kita kepada keridhaan Allah dan yang akan mengantarkan kita kepada surga. Tak lupa salawat dan salam semoga Allah tetap mencurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian, seharusnya bingung yang ngisi naon, tapi sempat buka presentasi lama gitu ya, dan ada presentasi yang sebetulnya tentang syukur gitu ya. Walaupun kata syukur ini selalu kita dengarkan dan juga selalu kita ucapkan gitu ya setiap hari, alhamdulillah, bersyukur, dan barangkali ini satu yang sederhana sebetulnya kata syukur itu, tapi yang menarik barangkali ini mudah-mudahan menguatkan lagi gitu ya pada saya pribadi gitu ya, terkait apapun yang saat ini kita rasakan gitu ya, kita terima, kemudian apapun ya yang kadang-kadang kita juga terlupa gitu ya untuk senantiasa bersyukur apapun keadaannya gitu ya. Nah ini ada hal yang menarik, dan kemudian ini aja deh gitu ya, terkait syukur aja lah gitu ya. Sebagaimana kita ketahui gitu ya, di ayat Al-Quran, di hadis banyak yang menjelaskan tentang bagaimana seorang muslim itu senantiasa harus bersyukur kepada Allah. Salah satunya dalam surat Ibrahim ya, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid gitu ya. Barang siapa yang bersyukur kepadaku maka aku akan menambah nikmatnya gitu ya, dan barang siapa yang mengingkari nikmatku maka jaminan sekaligus ancaman dari Allah gitu ya ketika kita tidak mensyukuri. Dan sudah seharusnya gitu ya, apa yang senantiasa kita pikirkan gitu ya, yang ada dalam hati ketika kita bangun tidur adalah selain gitu ya, selain kalimat-kalimat tauhid lainnya, juga syukur ini yang senantiasa harusnya mengawali hari-hari kita gitu ya. Ketika kita bangun tidur, kemudian sholat gitu ya, kemudian kita menyadari kembali, oh alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita gitu ya. Dan terkadang juga lupa gitu ya, apa-apa yang menimpa diri kita, apa-apa yang musibah menimpa diri kita, terkadang itu adalah satu hal yang kadang-kadang tidak menyadari, itu juga harus disyukuri gitu ya. Gitu. Padahal semua apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, baik itu baik itu buruk gitu ya, itu adalah kasih sayang Allah gitu ya. Terkadang kita menerjemahkan dalam pikiran kita bahwa kasih sayang atau cintanya Allah itu selalu sama dengan apa yang kita pikirkan gitu ya. Kalau kita minta kayaknya enak nih kalau A gitu ya, tapi ternyata Allah menghadirkan B gitu ya. Nah kadang kita sudah berpersepsi bahwa sesuai dengan keinginan kita, padahal itu adalah kasih sayang Allah, dan itu adalah sesuatu yang harus disyukuri gitu ya, tanpa kita sadari gitu. Kadang kita mudah mensyukuri sesuatu yang enak bagi diri kita, tapi kadang sulit mensyukuri untuk sesuatu hal yang kadang tidak sesuai dengan keinginan gitu dan harapan kita gitu ya. Padahal sebagai seorang muslim, apapun keadaannya gitu ya, itu selalu harus menjadi frame berpikir kita gitu. Syukur itu harus menjadi frame berpikir kita, seperti itu. Nah, saya menemukan sebuah cerita gitu ya, saya akan bacakan cerita
seorang ulama zaman dulu gitu ya. Mungkin bapak, mama, teteh gitu ya, om, terang kisahnya barangkali ini mengingatkan saja gitu tentang kisah Ibnu Khilabah gitu ya. Jadi sahabat Rasulullah gitu ya. Ini diriwayatkan dari Ibnu Hibban dalam kitabnya Asikot. Kali saya ceritakan gitu ya. Jadi suatu hari aku pernah berada di daerah perbatasan wilayah Aris di negeri Mesir. Aku melihat sebuah kemah kecil yang dari kemahnya menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang yang sangat miskin. Lalu aku pun mendatangi kemah yang berada di padang pasir tersebut untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kemudian aku melihat seorang laki-laki, namun bukan laki-laki biasa. Kondisi laki-laki ini sedang berbaring dengan tangan dan kakinya bunting. Mungkin baruh panggitannya gitu ya. Kaki dan tangannya bengkak gitu ya. Kemudian telinganya sulit mendengar dan matanya buta. Dan tidak ada yang tersisa selain lisannya yang berbicara gitu ya. Jadi hanya bisa berbicara gitu ya. Pendengarannya bisa tapi kecil gitu ya. Dan dari lisannya Ibnu Hibban mendengar gitu ya, si orang tersebut mengucapkan, ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Dan Engkau sangat muliakan aku dari ciptaan-Mu yang lain gitu ya. Jadi luar biasa dengan kondisi yang seperti itu, dengan bengkak, dengan tidak bisa apa-apa, Ibnu Hilabah ini tetap mensyukuri gitu ya, berikan keikhlasan untuk mensyukuri nikmat-Mu gitu ya. Dan tetap Engkau sangat memuliakan aku dari ciptaan-Mu gitu ya. Seperti itu. Kemudian Ibnu Hibban pun menemuinya dan berkata kepada orang tersebut, kepada Abu Hilabah, wahai saudaraku, nikmat Allah mana yang engkau syukuri gitu ya. Jadi heran gitu dengan keadaan kondisi seperti itu masih menyebut-nyebut nama Allah gitu ya, bersyukur kepada Allah gitu ya. Jadi bertanya gitu ya. Kemudian laki-laki pemilik kemah itu menjawab, wahai saudaraku, diamlah. Demi Allah, seandainya Allah datangkan lautan, niscaya laut tersebut akan menenggelamkanku. Atau gunung api yang pasti aku akan terbakar atau dijatuhkan langit kepadaku, yang pasti aku akan meremukanku, aku tidak akan mengatakannya apapun kecuali rasa syukur katanya. Jadi luar biasa gitu. Apapun yang akan diterima gitu ya, seandainya benar itu terjadi, mau lautan gitu ya, gunung, maka tidak akan ada yang bisa dikatakan kecuali katanya rasa syukur gitu ya. Kemudian Ibnu Hibban bertanya lagi, bersyukur atas apa? Kemudian laki-laki pemilik kemah itu menjawab lagi, tidakkah engkau melihat dia telah menganugerahkan aku lisan yang senantiasa berzikir dan bersyukur? Di samping itu, aku juga memiliki anak yang waktu sholat ia selalu menuntunku untuk ke masjid dan ia pula yang menyuapiku. Gitu ya. Jadi luar biasa ya. Dengan keadaannya seperti itu masih bersyukur. Dalam pikirannya adalah bahwa ini adalah anugerah gitu. Allah masih memiliki anugerah gitu. Jadi masih mensyukuri gitu ya. Sesuatu yang menurut orang lain barangkali kecil gitu ya, hanya bisa bicara aja, tapi menurut Ibnu Hilabah Abu Hilabah ini itu adalah anugerah Allah gitu ya, yang patut disyukuri. Kemudian tadi dikatakan, aku juga memiliki anak yang waktu sholat dia selalu menuntunku ke masjid dan ia pula menyuapiku. Namun sejak 3 hari ini dia tidak pulang kemari. Bisakah engkau tolong carikan dia? Jadi Abu Hilabah berkata gitu ya, dia punya anak yang biasa menyuapiku, mengantarkan ke masjid, tapi 3 hari ini tidak ada gitu ya. Terus meminta untuk kepada Ibnu Hibban untuk mencarikannya gitu ya. Kemudian aku pun menyanggupinya, kata Ibnu Hibban, dan pergi untuk mencari anaknya. Setelah beberapa saat mencari, aku mendapatkan jenazah yang sedang dikelilingi oleh singa. Ternyata anaknya laki-laki itu sudah dimakan oleh singa. Jadi anaknya yang 3 hari tidak ketemu itu ternyata sudah meninggal, dimakan oleh singa gitu ya. Kata Abu Hilabah, aku pun bingung bagaimana caraku untuk mengatakannya kepada laki-laki pemilik kemah itu. Aku pun kembali dan berkata kepadanya, wahai saudaraku, sudahkah engkau mendengar kisah tentang Abi Ayub? Jadi Ibnu Hilabah ini malapah gedang gitu ya, bahasa Sundanya mah, agar tidak kaget gitu ya.
menceritakan dulu tentang kisah Nabi Ayub gitu ya. Kemudian laki-laki itu menjawab, ya aku tahu kisahnya, kata Abu Kilabah. Kemudian aku bertanya lagi, sesungguhnya Allah telah memberinya cobaan dalam urusan hartanya. Bagaimana keadaannya dalam menghadapi musibah itu? Gitu ya. Ibnu Hibban bertanya gitu ya, memancing. Kemudian Abu Kilabah menjawab, ia menghadapinya dengan sabar. Aku kembali bertanya, wahai saudaraku, Allah telah menguji Ayub dengan kefakiran. Bagaimana keadaannya? Abu Kilabah menjawab lagi, ia bersabar. Kemudian aku kembali bertanya, ia pun diuji dengan tewasnya semua anak-anaknya. Bagaimana keadaannya? Ia menjawab, ia tetap bersabar. Aku kembali bertanya, ia juga diuji dengan penyakit di badannya. Bagaimana keadaannya? Ia menjawab dan balik bertanya, ia tetap sabar. Jadi jawabannya tetap sabar gitu ya. Seperti yang kita ketahui gitu ya. Dan akhirnya dengan beberapa pertanyaan itu berbalik gitu ya. Abu Kilabah bertanya kepada Ibnu Hibban, sekarang katakan padaku, di mana anakku? Kemudian aku berkata, sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir dalam keadaan telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan menyabarkan engkau. Nah, kemudian Abu Kilabah ini mengatakan, alhamdulillah, gitu ya. Tidak seperti yang kita duga biasanya, wah, gitu ya, histeris gitu ketika mendengar keluarga terdekatnya meninggal gitu. Tapi jawaban yang keluar dari lisannya adalah alhamdulillah. Dia ini dalam Allah gitu ya. Alhamdulillah Allah tidak meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat kepada Allah sehingga ia diajab di neraka gitu ya. Dia tetap dalam frame berpikirnya adalah selalu positif gitu ya, bahwa apapun yang ditakdirkan Allah itu adalah yang terbaik dan perlu disyukuri gitu ya. Kemudian dia menarik napas panjang lalu meninggal dunia gitu ya. Jadi ketika itu meninggal juga Ibnu Kilabah gitu ya. Nah, kemudian setelah berlalunya hari gitu ya, akhirnya Ibnu Hibban ini menceritakan gitu kisahnya kepada para sahabatnya. Dan akhirnya diceritakan gitu ya, ternyata orang ini adalah Abu Kilabah gitu ya. Dan teman-temannya yang tahu gitu ya sangat histeris gitu bahwa Abu Kilabah itu ada sahabatnya Ibnu Abbas gitu yang terkenal, kemudian juga seorang yang soleh gitu ya. Nah, itu barangkali penggalan kisah yang menurut saya luar biasa gitu ya, tentang kesolehan seorang tabiin, para sahabat yang akhlaknya luar biasa gitu ya, yang mungkin 1001 yang bisa seperti itu ya, ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkannya, tetap dalam lisannya, dalam hatinya selalu berpandangan positif kepada Allah dan selalu bersyukur gitu ya, luar biasa. Itu sepenggal kisah. Saya izin menampilkan presentasi. Biasa diizinkan ininya buka presentasinya. Mangga. Host sama host. Bisa? Masih sip. Mari, turnuhun. Ini ada sedikit presentasi yang nyambung dengan bersyukur lah ya. Iya, subscribe kanal YouTube deh. Terus ketinggalnya, ayah. Tacan. Atas tah. Ayah. Mohon, ini lanjutan ya terkait bersyukur. Tadi kita sudah simak salah satu cerita tentang tabiin, sahabat Rasul yang luar biasa. Kemudian juga di antara keseharian gitu yang kadang-kadang kita keluhkan gitu kan. Sementara kadang-kadang kita tidak melihat di belahan bumi lain tuh jauh kondisinya dibanding kita, tapi kadang-kadang kita sering meyakini bahwa itu tuh adalah sebuah kesusahan bagi kita, padahal di negeri lain lebih susah lagi gitu ya. Contoh kalau kita lihat di gambar ini,
Kadang-kadang kita juga fasilitas lengkap, kadang sering mengeluh dibandingkan dengan orang lain yang jauh dibanding kita gitu ya. Kemudian juga kalau kita sering pilih-pilih makanan gitu, nggak mau ini, nggak mau itu gitu ya. Tapi di belahan dunia lain jauh kondisinya dibanding kita gitu ya. Ngantri makanan dan sebagainya. Yang kadang-kadang kita lupa untuk mensyukuri. Kadang-kadang yang kita ingat itu adalah ketidaksesuaian, kecocokan dengan selera kita gitu ya. Padahal banyak sekali ya di belahan bumi lain yang jauh dibanding kita gitu. Kemudian kalau di kita kadang-kadang lebih sering memikirkan, aduh gemuk, pengen diet gitu ya, pengen diet terus burete gitu ya, patuangan gitu ya. Padahal di bumi lain mah tidak, jangankan berpikir untuk menurunkan diet gitu ya, untuk makan saja sulit gitu ya, seperti itu. Kemudian juga bosan dengan ya mainan atau HP gitu dan lain sebagainya gitu ya, mengeluhkan aduh hoyong iPhone 13 gitu ya. Tapi di belahan bumi lain mungkin jauh gitu ya kondisinya dibanding kita. Nah ya. Nah ini tadi ayat tadi gitu ya. Kemudian ini juga ada beberapa ungkapan yang sebetulnya bukan dari Islam. Kalau kita tadi cerita tentang sejarah Islam, tapi orang-orang sukses di dunia juga meyakini. Makanya ada buku yang namanya Rhonda Byrne tuh The Power gitu ya. The Power itu juga bestseller. Isi bukunya itu tentang bagaimana bersyukur kepada kalau bahasa dia kepada Tuhan gitu ya. Dan dia meyakini bahwa ketika bersyukur kepada Allah gitu ya, kepada kepada Tuhan gitu ya, kepada Allah, itu akan mendatangkan sebuah energi gitu ya, yang kata mereka membuat kehidupan damai, kemudian kekayaan yang datang sendiri seperti itu gitu ya. Contohnya dari tokoh-tokoh dunia, dari Mark Kisimov, katanya syukur adalah jalan yang mutlak untuk mendatangkan lebih banyak kebaikan ke dalam hidup Anda. Kemudian kata Dr. John DeMartini, apapun yang kita pikirkan dan syukuri, kita akan mendapatkannya lagi gitu ya. Kemudian James Ray, bagi saya syukur adalah suatu latihan yang penuh daya. Setiap pagi saya bangun dan berucap terima kasih. Setiap pagi ketika kaki menyentuh tanah terima kasih. Kemudian saya mulai memikirkan yang saya syukuri sambil menyikat gigi dan melakukan hal-hal yang biasa saya lakukan di pagi hari. Saya tidak hanya memikirkan dan melakukan hal-hal rutin, tetapi saya mengungkapkan pada dan merasakan perasaan-perasaan syukur itu. Joe Sugarman memberitahu bahwa bagian yang paling dia sukainya adalah proses syukur. Dan proses syukur ini telah menyumbangkan semua keberhasilan dalam hidupnya. Meski Joe telah banyak menarik kesuksesan, setiap hari ia terus menggunakan rasa syukur untuk setiap hal kecil. Wallace Wattles, banyak orang yang menjalani hidup dengan cukup benar, tetapi tetap miskin karena kurang bersyukur. Kemudian bersyukur setiap hari adalah salah satu syarat untuk mendatangkan kekayaan. Nah, itu ya dari beberapa tokoh dunia yang sukses pun mengatakan bahwa salah satu kekuatan kenapa mereka sukses adalah karena bersyukur itu. Gitu ya. Kemudian fakta bersyukur adalah nikmat yang ada kadang terasa sedikit dan sebentar. Kalau terlalu banyak sudah tidak terasa lagi nikmatnya. Kadang-kadang gitu kalau kita belum menguasai sesuatu, misalnya aduh hoyong contoh apa ya, mobil misalnya ya. Duh hoyong mobil gitu ya. Mau diidam-idamkan segala macam gitu ya. Nah, tapi ketika sudah mendapatkannya biasa aja gitu. Gitu ya. Kadang-kadang ya tidak bersyukur, aduh kadang-kadang melihat lagi aduh hoyong anu rada iya gitu ya. Alfat gitu ya. Muda-muda gitu. Nah, ternyata memang kadang kalau misalnya kita apa yang biasanya manusia alami itu adalah kadang kalau sedikit dan kenikmatan itu terasa sedikit dan sebentar. Tapi ketika kita syukuri maka akan terasa lama gitu ya. Sebagaimana kita juga kalau setiap hari menyadari bahwa alhamdulillah mata kita bisa melihat gitu ya. Yang kadang kita tidak sadari karena biasa aja gitu ya, melihat itu biasa aja. Tapi kalau misalnya kita sadari alhamdulillah, itu akan terasa tuh gitu ya. Ketika kita sakit mata tuh benar-benar aduh alhamdulillah gitu ya. Seperti itu. Jadi orang yang selalu bersyukur akan selalu merasa nikmat Allah dan akan selalu merasa bahagia. Bersyukur itu penting dan mutlak, tidak bersyukur maka tidak akan bahagia. Kemudian yang terakhir, cara bersyukur, di antara beberapa banyak cara bersyukur ya, selain kita mengucapkan ketika setelah bangun tidur,
setelah sholat atau ketika dalam keseharian gitu. Salah satu cara bersyukur juga adalah yang pertama adalah hati tidak merasa memiliki dan tidak merasa dimiliki, karena segala sesuatu di dunia adalah milik Allah gitu ya. Semakin kita merasa memiliki sesuatu, maka semakin kita sulit untuk bersyukur gitu ya, apalagi kalau kita sudah tidak ada gitu ya. Kemudian menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat, rezeki, musibah yang didapat semata-mata merupakan karunia dan kasih sayang Allah gitu ya. Tadi baik itu baik itu buruk apa yang menimpa diri kita gitu ya. Alangkah bersyukurnya, alangkah nikmatnya ketika kita menyadari bahwa semua itu adalah karunia dan kasih sayang Allah gitu ya. Dan kemudian cara yang ketiga adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan di jalan yang diridhoinya. Ini sudah pasti gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana menjaga amanah nikmat dari Allah. Baik itu amanah berupa fisik kita, kemudian apa yang dianugerahkan kepada kita, termasuk amanah-amanah yang kita dibebankan oleh perusahaan, oleh warga atau apapun gitu ya. Itu ketika kita menjalankan amanah itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Baik, itu saja Mama, Bapak, Teteh, Om, Amah, Sadayana. Mudah-mudahan menambah rasa bersyukur kita gitu ya, untuk memotivasi terus pada diri saya pribadi yang harus selalu diingatkan, kadang-kadang lupa gitu ya, untuk senantiasa bersyukur setiap hari. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik para pemirsa, para penikmat channel Nurjaman Family, ya. Tadi dikisahkan dari Nandar. Saya ambil kutipan juga nih dari tokoh dunia bernama Abu Dafa Arkan, bahwasanya janganlah kita mengeluh karena tangan yang tidak bisa menggapai bintang, tapi tetaplah bersyukur karena kaki kita masih berpijak di atas muka bumi. Ya. Perasaan nggak? Tokoh-tokoh dunia itu. Ya, jadi intinya ya makasih banyak Anandar atas sharingnya. Jadi ya memang kita hidup di dunia memang selalu diajarkan untuk selalu bersyukur, karena rasa syukur itu salah satunya sebagai bukti ketaatan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Lalu selain itu juga tadi diajarkan bahwasanya kita sebagai umat Islam tidak mengenal yang artinya atau mendengar kalimat akan indah pada waktunya. Tapi bagi setiap muslim, setiap hari akan dirasa indah jika kita selalu bersyukur. Jadi indah itu tidak ada waktu yang bisa diukur, tapi keindahan itu bisa didapatkan dengan setiap hari kita bisa bersyukur. Jadi jangan tunggu kapan hari kita bisa indah, tapi buatlah hari kita selalu indah karena kita memilikinya dari rasa syukur. Seperti itu. Anandar, makasih banyak atas sharing ilmunya. Dia mungkin bisa mengingatkan kembali untuk setiap harinya, setiap saat kita bisa selalu bersyukur. Kadang bahkan para ulama dahulu mereka bisa merutinkan untuk datang jenguk ke rumah sakit, melihat orang-orang yang lagi sakit gitu kan, enggak ada niatan untuk menengok kerabatnya atau orang-orang yang dikenal, tapi hanya sekedar ingin melihat bahwasanya apa yang dia dapatkan rasa sehat, dia bisa melangkahkan kaki. Terkadang hal tersebut kita lupakan ya, karena tadi kita terbiasa memang tinggal di lingkungan yang kalau misalkan bagi kita yang sudah punya motor, karena tetangga kita punya motor, mungkin dirasa itu hal-hal yang wajar saja. Tapi kalau misalkan kita mendapatkan tetangga yang bepergian selalu naik angkot, bahkan jalan kaki gitu kan, hal tersebut bisa menumbuhkan rasa syukur. Jadi jika dirasa kehidupan kita hanya lurus-lurus saja, tidak ada tantangannya, mengurangi rasa syukur, mungkin gaulnya kita agak kejauhan ya. Jadi sering-sering di tempat majelis ilmu biar mengingatkan kembali akan rasa syukur dan ketaatan kita, juga
mungkin kita sekali-kali bisa jalan-jalan mungkin ke panti asuhan, rumah sakit, atau yang paling gampang ke ini pemakaman di jalan itu tuh jalan Bima gitu. Ya seperti itulah. Jadi nikmat syukur itu harus segera kita tingkatkan. Terima kasih banyak Anandar atas sharing ilmunya sekali lagi. Seperti itu mungkin untuk kajian di hari ini. Berarti minggu depan Om Urut. Ari. Baik. Saya akan mempelajari lagi dari tokoh dunia yang lain. Ada nanti. Oke, dilanjut. Ada dan doa. Abi, minta doanya Bi hari ini Bi. Abi nanti berdoa Oh, ditutup dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tundukkan hati kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dengan khusyuk, dan kita selalu diberikan hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka dengan kita membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma fir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawasikillahumma rabitataha wa dimuddaha wahdiha subulaha wamlaha binurikal ladzi la yahbu washra sudurha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahya bi ma'rifatik wa mithala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ditutup dengan iya Matur nuwun satu nuhun kasadayana. Matur nuwun kanggo Adandan.